Oleh karenanya mendapati pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ini tidak mudah ya. Pemuda yang menundukkan pandangan, pemuda yang tidak berpacaran, pemuda yang mensucikan matanya dari menonton film-film yang ada di bertebaran, ya. Pemuda yang tidak kenal namanya drama-drama Korea, drama ini macam-macam tidak tahu ya. Pemuda yang tidak sibuk dengan menonton bola kesana kemari, enggak. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah. Apakah ada pemuda tersebut seperti ini? Ada, tapi jarang. Makanya dia spesial. Makanya dia spesial. Kalau kita udah tua-tua, udah lewat ya masanya. Kita bicara yang muda-muda. Yang muda-muda. Ya. Mereka, kesempatan di hadapan mereka untuk bersenang-senang, untuk membuang-buang waktu, membuang-buang umur mereka, ternyata dia tidak. Dia tidak. Dia sibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Dia sibukkan dirinya untuk belajar. Sebenarnya kalau kita lihat kisah-kisah para ulama, mereka masih muda, mereka sudah belajar. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibn Manda, ya, banyak. Imam Ibn Manda kemarin saya sebutkan biografinya. Dia keluar umur 20 tahun, menuntut ilmu, balik lagi umur 60, subhanallah. Habis masa mudanya untuk menuntut ilmu, mencari hadis. Dan siapa yang masa mudanya dia bisa bertahan di atas ketakwaan, maka masa tuanya lebih mudah. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, man syabba ala syai' syaba alaihi. Siapa yang di masa muda bertahan pada suatu kebiasaan, maka masa tuanya akan juga seperti itu. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya di antara keutamaan pemuda yang taat kepada Allah, mereka akan dinaungi oleh pada hari kiamat kelak. Masa muda memang masa yang menggiurkan untuk berfoya-foya, berleha-leha. Tapi kita motivasi mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan para pemuda yang hebat. Para pemuda yang hebat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika dia berdakwah, dia masih muda. Kata orang-orang kafir di zaman Ibrahim, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kata mereka, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela Tuhan-Tuhan kita. Namanya Ibrahim. Pemuda. Masih muda. Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi. Sudah kita ceritakan dalam kajian tersendiri. Ashabul Kahfi itu siapa? Mereka anak-anak bangsawan. Bapak-bapak mereka adalah pejabat-pejabat. Ya. Tapi mereka memilih untuk bertakwa kepada Allah. Kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Mereka meninggalkan semua kemewahan, kekayaan untuk bertakwa kepada Allah, bahkan mereka harus kabur. Siapa mereka? Innahum fityah. Mereka adalah para pemuda. Allah sebut tentang pemuda. Lihat Maryam, masih muda. Maryam, Allah sebutkan kisahnya bagaimana allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Yang datang malaikat Jibril dalam bentuk lelaki yang sangat tampan, tapi dia menghindar. Dia menyangka ini ada lelaki yang ingin menggodanya, ternyata itu, tapi dia menjaga dirinya. Allah sebutkan kisah-kisah para pemuda dalam Al-Quran. Oleh karenanya, yakin kalau anda sendirian wahai sang pemuda, anda merasa mungkin diasingkan oleh kawan-kawan anda, jangan sedih. Ya, anda berarti terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahan. Makanya saya sering bilang, bukanlah karomah di zaman sekarang seorang bisa terbang, bisa kebal senjata, bisa menghilang, tiba-tiba loncat ke negeri mana, itu bukan karomah. Memang bisa menghilang kemudian masuk surga. Memang kalau bisa tahan pedang, kemudian bisa terbang tinggi, kemudian surganya dapat surga Firdaus. Enggak ada dalilnya. Tapi saya bilang, pemuda yang hebat, yang karamah adalah seorang pemuda yang bisa menundukkan pandangannya. Di zaman sekarang, tahun 2021 dan seterusnya. Hebat kalau ada pemuda seperti itu, hebat. Ya, hebat. Menundukkan pandangan. Kalau dia pun melihat sesuatu yang haram, dia segera tundukkan, ini mengatakan astagfirullah. Ya. Ini pemuda yang hebat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut sebagaimana pemuda-pemuda yang biasanya. Maka pantas pada hari kiamat kelak Allah naungi pemuda seperti ini di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala.